يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Oke, langsung saja kita yang pertama ya. Yang pertama dari tabik yaitu adalah nangat atau naktun ya. Naktun, nangat itu terkenal dengan sifat ini ya. Sifat nangat atau sifat. Kita perlu ketahui dulu nangat itu apa. Nangat itu adalah sebuah isim yang menyempurnakan isim sebelumnya, menyempurnakan isim sebelumnya. Jadi nangat ini secara garis besar adalah sebagai penyempurna ya, karena ini menyempurnakan lafal atau isim sebelumnya. Menyempurnakan dengan cara mensifati, sifati lafal sebelumnya atau mensifati lafal yang berhubungan dengan lafal sebelumnya. Ini yang titik poin nangat itu adalah ini sebuah isim yang fungsinya untuk menyempurnakan lafal sebelumnya atau man'utnya, dan menyempurnakan dengan apa? Dengan cara mensifati man'utnya atau mensifati lafal yang berhubungan dengan man'utnya. Nah, itu nangat ya definisinya. Mensifati man'ut. Contoh, kita bikin contoh judul. Contohnya Sayyidun al-aqilu. Sayyidun ja'a Sayyidun al-aqilu, misalkan kita contohkan ya. Sini lafal al-aqilu ini posisinya menjadi naat ya, menjadi naat. Ini fungsinya tadi nangat itu isim yang menyempurnakan, jadi menyempurnakan man'utnya. Kalau ini naat, maka ini Zaid ini sebagai man'utnya atau isim yang disifati. Kalau nangat itu sifat, man'ut isim yang disifati. Jadi nangatnya adalah isim yang menyempurnakan man'utnya, menyempurnakan Zaid. Menyempurnakan dengan apa? Dengan cara mensifati Zaid. Nah, ini contoh yang pertama. Karena nangat itu bisa mensifati man'ut, bisa mensifati lafal yang berhubungan dengan man'ut. Sekarang yang pertama dulu, yang mensifati man'utnya. Yang pertama mensifati man'utnya, mensifati Zaid berarti ya. Mensifati Zaid itu mensifati man'utnya. Maka ini namanya nangat yang satu ya, atau nangat hakiki ya. Nah, nangat ada dua, nangat hakiki dan nangat sababi. Nangat hakiki yang ini yang mensifati man'utnya. Kalau nangat sababi kebalikannya, yang mensifati lafal yang berhubungan dengan man'ut. Ini bisa menjadi contoh dari nangat yang hakiki. Contoh yang menyempurnakan dengan mensifati lafal yang berhubungan dengan man'utnya, bukan mensifati man'ut tapi mensifati lafal yang berhubungan dengan man'ut. Misalnya qoma Zaidun al-karimu abuhu. Misalkan ini koma wis ngadeg sopo Zaidun, Zaid sudah berdiri Zaid, sifat Zaid al-karimu kang mulia sopo abuhu berbagai Zaid. Al-karimu ini menjadi nangat ya, menjadi naat menjadi nangatnya, ini nangat ya. Man'utnya mana? Man'utnya Zaid, man'utnya Zaid ini sebagai man'ut. Man'ut. Lah, lafal karim di sini siapa yang mulia? Berdiri Zaid yang bapaknya mulia, yang bapaknya mulia. Jadi lafal mulia, sifat mulia ini diberikan kepada man'ut, diberikan kepada bapaknya Zaid, bukan kepada Zaid tapi diberikan kepada bapaknya Zaid. Nah, itu namanya nangat sababi. Jadi sifatnya ini, sifat karim ini tidak mensifati man'ut tapi mensifati lafal yang berhubungan dengan man'ut, yaitu abuhu.
Lagu ini lafal yang muta'alaq dengan man'ut, yang berhubungan dengan man'ut, bukan man'ut tapi yang berhubungan dengan man'ut. Berhubungannya apa? Berhubungannya ada domir yang kembali kepada man'ut. Ini dikatakan sebagai lafal yang berhubungan dengan man'ut. Dan na'at kok mensifati lafal yang berhubungan dengan man'ut, bukan mensifati man'utnya. Itu namanya na'at sababi. Nah, na'at sababi itu contoh na'at sababi, karena na'atnya itu mensifati lafal yang berhubungan dengan na'at, bukan mensifati na'atnya. Jadi kesimpulan dari na'at ini, na'at ada dua, yaitu na'at hakiki dan na'at sababi. Ada na'at hakiki dan na'at sababi, ada dua lah intinya na'at itu. Kalau yang hakiki kayak tadi contohnya ya, koma Zaidun al-akilu. Nah, koma Zaidun al-akilu. Ini artinya mensifati na'at, mensifati man'utnya. Man'ut. Ini kalau na'at yang hakiki. Kalau yang sababi, koma Zaidun koma Zaidun al-karimu abuhu. Nah, al-karimu abuhu. Ini na'atnya mensifati lafal yang berhubungan dengan man'ut, mensifati lafal yang berhubungan dengan man'ut, bukan mensifati man'ut tapi mensifati lafal yang berhubungan dengan man'ut. Itu bedanya na'at hakiki dan na'at sababi. Ada perbedaan lagi. Kalau na'at hakiki itu merofakan isim domir. Ada yang mendefinisikan kalau na'at hakiki itu na'at yang merofakan isim domir. Buktinya kalau di sini sifatnya Zaid, al-aqilu kang ngakal sopo huwa Zaid, tapi domirnya mustatir ya. Ngakal sopo Zaid. Nah, ini sopo Zaid ini merupakan isim domir yang tersimpan. Kalau na'at sababi merupakan isim dohir, isim dohir ya. Kalau na'at sababi merupakan isim dohir. Jadi di sini sababi al-karimu kang mulya sopo, ini ya rofa ya. Ini membuat rofa kepada abuh yang isim dohir. Itu ada dua perbedaan dalam hakiki dan sababi. Saya ulangi, dari na'at itu adalah isim yang menyempurnakannya dengan cara mensifati man'utnya yang disebut dengan na'at hakiki, atau mensifati lafal yang berhubungan dengan man'utnya, atau dinamakan dengan na'at sababi. Na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at ada dua, na'at hakiki dan na'at sababi. Apa itu na'at hakiki? Na'at yang merofakan isim domir. Kalau na'at sababi, na'at yang merofakan isim dohir. Mungkin itu tentang perbedaan na'at hakiki dan na'at sababi. Lalu yang terakhir selanjutnya adalah ketentuan dari na'at ya. Dalam bab na'at ini, sebuah na'tun itu harus sama dengan man'utnya. Man'ut. Ini isim yang disifati ya. Sifat itu harus sama dengan lafal yang disifati. Dalam segi apa saja? Yang pertama i'rabnya. Dalam segi i'rabnya harus sama. Yang kedua dalam segi mufrad, tasniyah, jamaknya. Yang ketiga makrifat nakirahnya itu harus sama. Yang keempat adalah mu'annas mudzakarnya juga harus sama. Empat hal ini harus sama dengan si man'utnya. Kalau i'rabnya ini rofa ini harus rofa. Berarti dalam i'rab rofa atau nasab atau jernya harus sama ya. Kalau dalam segi dalam segi mufrad, berarti kalau man'utnya mufrad maka na'atnya harus mufrad. Kalau man'utnya tasniyah
maka nangatnya harus tasnya. Kalau man'utnya jamak, maka nangatnya harus jamak. Ma'rifat, kalau man'utnya ma'rifat, maka man'utnya harus ma'rifat. Kalau man'utnya ma'rifat, nangatnya harus ma'rifat. Kalau man'utnya nakiroh, maka nangatnya juga harus nakiroh. Kalau man'utnya mu'annas, maka man'utnya harus mu'annas. Kalau man'utnya muzakkar, maka nangatnya harus muzakkar pula. Ini ketentuan dari nangat dan man'utnya ya. Ini yang biasa dikatakan mengikuti 4 di dalam 10. Mengikuti 4 di dalam 10 atau mengikuti 10 di dalam 4 hal ya. Mengikuti 10, nangat itu harus mengikuti man'utnya di dalam 10 4 hal. Nah ini namanya, ini 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus ini 4 halnya dalam segi i'rabnya, mufradnya, ma'rifatnya, muannasnya. Mungkin itu ketentuan dari nangat sendiri ya.